Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yunbasu al-mayyitu. Yunbasu dan keduk opo al-mayyitu mayit. Li arba'i khisalin krana papat pira-pira tingkah utawa pira-pira pakerti. Li huslin krana suwijine arep den dusi. Idza lam yataghayyar ing dalem ari kalane durung owah apa al-mayyit. Wali taujihihi lan krana madhepakene mayit madhepaken ilal kiblati maring kiblat. Walil mali lan krana bondo kepiye nalika kepiye idza dufina ing dalem ari kalane kapendhem apa mal. Kapendeme mau ma'ahu bareng sartane mayit. Walil mar'ati lan krana wong wadon idza dufina ing dalem ari kalane den pendhem apa janinuha janine mar'ah. Ma'aha bareng sartane mar'ah. Wa amkanat lan kongang utawa mungkin apa hayatuhu uripe janin. Apa hayatuhu uripe janin. Fasal menerangkan tentang yunbasu al-mayyitu li arba'i khisalin. Masih melanjutkan babakan yang kemarin, bahwasanya kalau kemarin ada batasan maksimal atau minimal cara menguburkan mayat. Lah sekarang ada fenomena yang namanya mayat itu harus dikubur. Penguburannya harus di tanah. Tapi ketika sekarang ada serombongan di dalam kapal, manakala kapal di situ kok di tengah lautan yang jauh dari daratan. Tapi kalau toh memang masih diperkirakan kok kita dari tengah laut ada orang yang meninggal di dalam kapal salah satunya, terus kemudian masih dimungkinkan untuk bisa kita mendekat di daratan, maka masih diwajibkan untuk mengubur di daratan. Beda lagi ketika kok jarak tempuh kita ke daratan itu kok membutuhkan waktu yang panjang, yang lama. Sekiranya mayat tersebut kok ketika kok lebih dari waktu yang ditentukan sampai ke darat itu kok membusuk, nah ini beda lagi. Hukum asal yang namanya menguburkan harus di darat atau di tanah. Tapi kalau fenomena demikian ini, fenomenanya kok seperti itu, maka boleh dengan cara dua cara. Yang pertama, mayat itu kita bungkus di dalam peti. Kemudian peti itu ditenggelamkan. Ditenggelamkan berarti peti itu bisa diharapkan untuk masih ikut terbawa ombak. Harapannya ketika ombak itu kok sampai bisa membawa mayat dalam peti itu ke daratan. Nah di situ harapannya ada orang yang merumat. Yang pertama. Yang kedua boleh dengan cara ditenggelamkan. Cara menenggelamkan ya mudah, ketika ada jenazah maka di situ dikasih bandul kan bisa dibandul. Terus tenggelam sampai dasar daripada laut tersebut. Berarti dua cara
dua cara seperti yang pertama, dimasukkan ke peti, harapan bisa terbawa ombak yang nantinya sampai menuju ke darat. Sampai ke darat, harapan ada orang yang merawat, ya mestinya menguburkan. Yang kedua yaitu dengan cara ditenggelamkan, kasih beban yang berat supaya jenazah bisa masuk ke dasar lautan. Kemudian ada lagi fenomena, misalkan ada orang kok di situ sebelum meninggal dia berwasiat. Nah, yang namanya meninggal itu sebaiknya bagaimana? Sebaiknya orang meninggal itu dikubur di tempat mana dia meninggal. Misalkan kok kita orang Temanggung, kemudian kita mati meninggal di Temanggung, istilahnya, maka kita ya dimakamkan, disemayamkan ya di Temanggung. Ini hukum asal, sebaiknya seperti itu. Misalkan ada orang yang berwasiat, besok aku kalau mati dikuburkan ke kuburan dekat Sunan Ngampel, pokoknya Jawa Timur sama misalkan. Hukum semacam ini ada dua unsur. Yang pertama hukumnya ada hukum sing haram pertama. Ini jumhur ulama mengatakan demikian. Tapi ya ada alasan lagi. Ada ilat-ilat tertentu juga. Yang kedua ada hukum makruh. Ada yang mengatakan hukum haram, ada yang mengatakan makruh. Ba'dul ulama mengatakan makruh. Jumhur ulama mengatakan yang itu haram. Tapi ini juga masih ada ketika kok memang meninggalnya itu di suatu tempat yang jauh dari keluarga ya. Kan mestinya kebanyakan orang mesti disemayamkan orang yang di situ ada penanggung jawabnya dari pihak keluarga. Biasanya kan seperti itu yang terjadi. Kalau meninggal kok di rumah sakit Jawa Timur ya tentunya di bawah Temanggung kan kebanyakan semacam itu. Ini karena ada yang penanggung jawab. Ini nggak masalah, memang itu seperti itu. Tapi kalau ada yang berwasiat yang aneh, maksudnya aneh, mati ndadak jaluk nenggon dikubur neng Malaysia misalkan, ya malah ngerepotake. Yang semacam itu yang dimaksud ada hukum makruh kalian haram tadi. Beranjak masuk nenggon bab napa yang memiliki faslun yun basu al-mayyitu li arba'i khisalin. Bahwasanya kita boleh membongkar kuburan yang sudah ada jenazah dikubur. Kemudian beberapa jam kemudian atau beberapa hari misalkan kok ada sesuatu yang di situ kok menjadikan boleh untuk menggali kembali atau membongkar. Ada berapa sesuatu atau hal-hal yang menyebabkan boleh menggali kuburan kembali. Di sini disebutkan arba'i khisalin, ada 4. Ono jenazah sudah dikuburkan, kemudian digali kembali. Apa yang menyebabkan boleh untuk kita menggali kembali atau membongkar kuburan tersebut? Yang pertama yaitu lil husli. Idza lam yataghayyar al-mayyitu. Yang pertama ketika ada mayat jenazah ya di situ kok lupa untuk dimandikan. Ono jenazah durung dimandikan, kelupaan lah, maka di situ masih atau bahkan boleh untuk membongkar kuburan kembali. Oleh dibongkar, oleh dikeduk meleh. Dalam artian selama jenazah tersebut belum sampai rubah. Kalau sudah membusuk, ketika kok dikebyur air kok malah justru bau busuknya malah tambah
atau bahkan merusak daripada organ jenazah tadi, ya malah makruh. Nggak harus berarti. Istilahnya kita dikira-kirakan. Tadi sore kita mengubur jenazah, sekarang ini berarti masih belum membusuk. Berarti masih dikategorikan boleh untuk dibongkar kembali untuk dimandikan. Tapi kalau misalkan kok 1 minggu baru sadar, oh jenazah tadi belum saya mandikan yang kemarin ya, kelupaan. Tapi sudah lewat 1 minggu lah, ini apakah masih utuh atau sudah busuk kira-kira? Ini istilahnya apa? Kita mendatangkan ahli yang orang-orang yang ahli dalam bidang itu, mestinya ahli medikal ya. Karena ini kaitannya dengan utuh atau sudah membusuk. Kalau masih utuh berarti masih boleh untuk digali kembali. Kalau sudah membusuk ya enggak. Idalam yatahuyar, di sini kan ilatnya selama belum berubah mayat tadi. Artinya ya belum membusuk. Yang nomor 2, boleh lagi kita menggali kuburan, membongkar kuburan, karena apa? Faktor litaujihihi ilal kiblati. Oh, karena kelupaan mayat yang dikubur kemarin itu belum dihadapkan kiblat. Padahal kan jenazah itu kalau kita mengubur harus dihadapkan kiblat. Dihadapkan kiblat. Dikubur dan dihadapkan kiblat. Nah, ini kan yang wajib. Kalau soal bagaimana cara menurunkan jenazah, bagaimana cara doanya, nah ini kan tidak keadaan saja, tidak termasuk kewajiban. Tapi menghadapkan kiblat dan menguburkan ini yang kewajiban. Lah kok kelupaan? Kelupaan belum dihadapkan kiblat, urung marep kiblat mayatnya, jenazahnya, maka boleh untuk dibongkar ulang untuk dihadapkan kiblat. Kemudian yang selanjutnya nomor 3, walil mali idza tufina ma'ahu. Ketika ada si mayat meninggal dunia lantas kemudian dikuburkan, kok di situ kok membawa barang-barang berharga semacam cincin emas, jam tangan yang mahal misalkan, atau berlian, akik sing mbane emas, ali-ali jam, gelang, kalung misalkan, kok masih terbawa, ikut terpendam di dalam kuburan, maka ini pun juga boleh untuk dibongkar kembali, boleh dibuka. Meskipun yang ini tidak kewajiban, misalkan kok sohibul jenazah atau ahlul keluarganya di situ kok merelakan, ya enggak masalah. Tapi selama kok masih ada izin dan terus kemudian dari keluarga kok memerintahkan, nah ini enggak masalah ketika dibongkar kembali. Kemudian yang nomor 4 terakhir, walil mar'ati idza tufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Boleh lagi kita membongkar kuburan ketika ada seorang perempuan yang manakala dia dikuburkan di situ, dia kok dalam keadaan hamil. Ada perempuan dikebumikan kok dalam keadaan hamil. Kalau hamilnya baru 1 bulan, nah ini enggak masalah karena janinnya kan masih belum hidup. Tapi beda lagi kalau hamilnya ini yang diperkirakan ada kemungkinan janin ini tadi
dalam keadaan ini sudah lebih dari 5 bulan. Berarti asumsinya kalau menurut kebidanan ini sudah bisa dimungkinkan untuk hidup, atau 7 bulan. 5 bulan boh ya. 7 bulan. Yang katakanlah bayi itu tidak ada ketergantungan asupan dari ibunya. Artinya ada kan ketika ibunya meninggal, janinnya ikut meninggal otomatis karena masih saking minimnya bulan, masih kecil lah kamu. Tapi kok tatkala meninggal orang tuanya atau ibunya meninggal, kok di situ kemungkinan bayi tadi masih bisa hidup, harapannya masih hidup. Nah, maka di sini ada bahkan kewajiban bagi kita untuk membongkar kembali. Misalkan kok toko-toko moro-moro ke rumah sakit sudah dibungkus, dari keluarga langsung menyemayamkan, tapi tidak dicek kondisinya karena kelupaan, mungkin bisa jadi. Baru beberapa jam atau 1 hari beringat, ada janin di dalam perut si ibu tadi, yuk kita bongkar kembali. Siapa tahu bayinya masih hidup. Nah, ini malah bahkan kewajiban untuk kita menggali kembali. Tapi ini apa kaitannya dengan janinnya? Kan kasihan juga. Nek carane mbiyen ana film sing Susana niku tergolong ya kan. Mati gembol bayek. Akhire bayeke urip nyusu karo ibu sing wis mati oke. Sing disedot ora susu ning getih ta karo bayine akhirnya dadi vampir napa-napa guys. Bayine. Iya nek. Nah, nek kata kaitan ada orang kelupaan belum membuka tali pocongnya, ini enggak masalah, enggak perlu dibuka. Tadi culi. Iya. Tenan apa mboten? Nggih, ya iso tenan iso ora tergantung awak dhewe percaya mboten. Culi Pak Yonta, nek ada mayat kok lupa dibuka tali pocongnya itu menjadi culi nantinya. Katanya. Tapi ya bisa jadi kalau percaya nggih, saged. Wong sejen niku ya tergantung awak dhewe wedine karo apa. Awak dhewe kok wedine karo culi ya jen iku iso mendo-mendo dadi culi. Kaya-kaya seolah-olah ngoten. Nek jenengan wedine karo kucing ya jen karo trowelu bengi-bengi metu itu jen itu ya semacam itu. Ketakutan kita terhadap apa itulah yang dia mendo-mendone atau nakut-nakuti dengan cara semacam itu. Niki ya ora beda kaya awak ki ambak ngoten. Cara rek medan-medani wong ya ngerti kuciane iki ciri-cirine kae kalah nggo iki kan ngerti. Lah kados makaten. Faslun al-isti'anatu arba'u khisalin. Sematen mawon nggih ngaos kita dalu menika sing sithik sing mesti tertib. Sithik sing mesti asal istiqomah insyaallah napa dados berkahipun kita sedaya. Monggo kita tutup sareng-sareng ngaos dalu menika kanthi waosam sholawat. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ya warsi al-karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin
Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.